Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang struktur data graf. Di sini ada nama kelompok. Yang pertama ada Kang Adam, yang kedua Kang Latif, yang ketiga Kang Rizal, yang keempat Kang Stephen. Graf definisi di sini ada 3. Yang pertama adalah graf adalah sekelompok simpul-simpul atau nodes atau vertex V dan sekelompok sisi atau edge E yang menghubungkan sepasang simpul. Yang kedua ada graf juga didefinisikan sebagai himpunan benda-benda yang disebut vertex atau node yang terhubung oleh sisi atau edge atau RC. Biasanya graf digambarkan sebagai titik-titik atau melambangkan vertex yang dihubungkan oleh garis-garis atau melambangkan sisi. Yang terakhir ada graf adalah kumpulan dari dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan kurung buka V E, di mana G artinya graf, V artinya simpul atau vertex atau node atau titik, E adalah busur atau edge atau ARC. Kemudian ada contoh penggunaan graf. Ada 2. Yang pertama, graf banyak digunakan untuk menggambarkan jaringan dan peta jalan, jalan kereta api, lintasan pesawat, sistem perpipaan, saluran telepon, koneksi elektrik, ketergantungan di antara task pada sistem manufaktur dan lain-lain. Dan yang kedua, terdapat banyak hasil dan struktur penting yang didapatkan dari perhitungan dengan graf. Ini contoh penggunaan grafnya atau strukturnya. Kemudian di sini ada matriks graf. Matriks graf atau matriks adjensi adalah cara untuk mempresentasikan grafik sebagai matriks boolean O dan 1. Graf berhingga dapat dipresentasikan dalam bentuk matriks bujur sangkar, di mana nilai boolean matriks menunjukkan jika ada jalur langsung antara dua simpul. Contoh, grafik di samping dapat dinyatakan dalam bentuk matriks seperti berikut. Kemudian, setiap sel dalam tabel atau matriks di samping dipresentasikan sebagai simpul. Nilainya adalah 1 atau 0 tergantung pada sisi dari simpul ke simpul. Aij 1 J, Aiz 1 J. Jika ada jalur dari 1 ke J, maka nilainya adalah 1. Jika tidak ada jalur, nilainya adalah 0. Misalkan ada jalur dari simpul 1 ke simpul 2, jadi 1 dan 0 tidak ada jalur dari simpul 1 ke 3, jadi 0. Aij A12 A13. Kemudian di sini ada istilah-istilah dalam graf. Yang pertama ada insiden. Jika E merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W yang ditulis E sama dengan V W, maka V dan W disebut terletak pada E dan E disebut insiden V dan W. Kemudian ada degree. Degree dari suatu vertex X dalam undigraf adalah jumlah busur yang insiden dengan simpul tersebut. Kemudian integrate. Integrate dari suatu vertex X dalam digraf adalah jumlah busur yang kepalanya insiden dengan simpul tersebut, atau jumlah busur yang masuk atau menuju simpul tersebut. Kemudian ada out degree. Out degree dari suatu vertex X dalam digraf adalah jumlah busur yang ekornya insiden dengan simpul tersebut, atau jumlah busur yang keluar atau berasal dari simpul tersebut. Kemudian ada adjacent. Pada graf tidak berarah, dua buah simpul disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Simpul V dan W disebut adjacent. Pada graf berarah, simpul W disebut adjacent dengan simpul W bila ada busur dari W ke V. Kemudian ada suksesor dan predecessor. Pada graf berarah, bila simpul V adjacent dengan simpul W, maka simpul V adalah suksesor simpul W dan simpul W adalah predecessor dari simpul V. Kemudian yang terakhir ada path. Sebuah path adalah serangkaian simpul-simpul berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari simpul ke simpul berikutnya. Kemudian di sini dilanjut oleh Kang Latif. Terima kasih.
Ya, saya Latif akan melanjutkan persentase yang slide graf berarah dan graf tak berarah. Dari gambar lihat ini, direct graph dan understate graph dapat dilihat dari bentuk busur yang artinya urutan penyebutan pasangan dua simpul, metode pencarian Vertex, Depth First Search atau DFS. Pencarian dengan metode ini dilakukan dari node awal secara mendalam hingga yang paling akhir, dead end, atau sampai ditemukan. Kelebihannya, yang pertama cepat mencapai kedalaman ruangan pencarian. Untuk yang kedua, tidak boros waktu jika lintasan panjang. Yang ketiga, lebih efisiensi. Dan kekurangannya, yang kesatu memungkinkan tidak ditemukan tujuan yang diharapkan. Untuk yang kedua, pada setiap pencarian hanya menghasilkan satu solusi. Breadth First Search atau BFS. Prosedur Breadth First Search merupakan pencarian yang dilakukan dengan mengunjungi tiap-tiap node secara sistematis pada setiap level hingga keadaan tujuan goal state ditemukan. Dilihat dari contoh dari gambar di sini, goal state 1. Ada juga kelebihannya, yang ke satu tidak dapat menemukan jalan buntu. Untuk yang kedua, jika lebih dari solusi maka BFS akan solusi minimum akan ditemukan. Dan kekurangannya menyimpan memori yang besar karena menyimpan semua node yang ada dalam satu pohon. Terminologi graf. 1. Ketetanggaan. Yang kedua, bersisian atau dalam kurung incidence. Yang ketiga, simpul terpencil dalam kurung isolate vertex. Nomor 4, graf kosong dalam kurung null graph atau empty graph. Yang kelima, derajat atau dalam kurung degree. Yang keenam, lintasan atau path. Yang ketujuh, siklus atau cycle atau sirkuit. Yang delapan, terhubung atau connected. Yang sembilan, upgrade atau subgraph. Dan complaint upgrade 10. Yang ke-11, cut atau set. Yang ke-12, graph berbobot way graph. Untuk adjustment matrix atau array base, implementasi menggunakan array metric. Adjustment list atau linked list, implementasi menggunakan linked list. Konsep implementasi graph. Contoh studi kasusnya, kita di sini ada ekosistem yang terdiri sawah dari produsen dan konsumen dan pengurai, mulai dari padi yang dimakan oleh tikus